Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan simulasi portofolio. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada data 4 perusahaan yang teridentifikasi IHSG. Yang pertama, kita mencari return bebas resiko terlebih dahulu. Di sini kan data yang kita gunakan itu 3 bulan terakhir. Nah, untuk mencari return bebas itu rumusnya sama dengan 3,5% dibagi dengan 365. Kemudian enter sama seperti ini jawabannya. Lalu kita mencari return realisasi per perusahaan. Nah, itu kita rumusnya itu sama dengan kurung buka harga saham sekarang dikurangi dengan harga saham kemarin, kemudian kurung tutup dibagi dengan harga saham kemarin lagi, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Lalu tinggal ditarik semua, diblok semua sampai bawah, nanti akan otomatis dari 4 perusahaan ini. Kemudian yang pertama kita mencari return market IHSG terlebih dahulu. Di sini ada harga return market IHSG itu seperti ini. Lalu kita mencari return market perusahaan. Nah, itu rumusnya sama seperti kayak return realisasi tadi. Itu return market sekarang dikurangi dengan itu sama dengan kurung buka harga market sekarang dikurangi dengan harga market kemarin, kemudian kurung tutup dibagi dengan harga market yang kemarin. Seperti itu. Mungkin untuk langkah selanjutnya itu kita menghitung return realisasi, return ekspektasi tiap perusahaan. Nah, itu pertama itu rumusnya sama dengan average, kemudian return ekspektasi di scroll sampai bawah. Lalu kurung tutup, lalu di enter, hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal ditarik ke samping seperti ini. Lalu mencari deviasi standar, itu kita menggunakan rumus sama dengan STDEVP kurung buka itu return market. Nah, return market ini tadi di scroll sampai bawah,
di blok sampai bawah, terus kurung tutup, lalu enter, lalu tarik ke samping, kemudian mencari beta. Mencari itu beta itu rumusnya sama dengan covar kurung buka return realisasi tadi kita blok sampai bawah, lalu titik 2, terus RM ini kita scroll sampai bawah lagi, kita blok, lalu jangan lupa kasih $, setelah itu kurung tutup, lalu dibagi dengan standar deviasi standar ini yang ini RM deviasi standar, lalu jangan lupa kasih $, lalu dipangkatkan 2, lalu di enter, setelah itu tarik ke samping. Oh iya, maaf sebelumnya itu kita mencari return market dulu. Return ekspektasi market itu rumusnya sama dengan average, lalu harga market ini kita blok sampai bawah, kemudian kurung tutup, enter. Nah seperti itu. Selanjutnya itu return market deviasi standar, itu rumusnya sama dengan STDEVP kurung buka, terus sama tadi return market itu tadi di blok sampai bawah, kemudian kurung tutup, lalu enter seperti ini. Itu nanti untuk digunakan untuk mencari perhitungan di bawah-bawahnya. Mungkin selanjutnya untuk mencari alpha itu rumusnya sama dengan plus di return ekspektasi dikurangi dengan beta, lalu dikali dengan return market dan ekspektasi tadi yang ini dikali dengan ini, kemudian di enter, lalu di scroll ke samping, kemudian mencari resiko unik. Resiko unik rumusnya sama dengan plus kurung buka standar deviasi, lalu dipangkatkan 2 dikurangi dengan beta dipangkatkan 2, lalu dikali dengan return market ekspektasi tadi yang ini, jangan lupa dikasih $, lalu dipangkatkan 2, lalu di enter, hasilnya seperti ini, lalu di scroll ke samping, di scroll ke samping seperti ini, kemudian mencari return excess itu atau ERBI, itu rumusnya sama dengan plus kurung buka standar deviasi dikurangi dengan return bebas resiko tadi yang ini, dikurangi dengan return bebas resiko ini, kemudian kita kurung tutup,
lalu dibagi dengan beta, ini, lalu di enter dan di plug ke samping agar otomatis semua. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita urutkan ERB dari nilai terbesar. Nah, itu langkah yang pertama, itu kita blok. Ini kita blok semua. Lalu kita copy paste, lalu kita pilih blok di sini, kita paste. Lalu itu kita pilih sort, lalu di blok semua itu pilih sort, lalu pilih custom, terus kita pilih sort, custom, kemudian kita atur tadi untuk kolom tadi kan row kita di baris ke 171, lalu untuk ini kita urutkan, itu kita pilih largest to smallest, lalu oke. Ini sudah urut. Nah, ini sudah urut dari ERB yang terbesar sampai yang terkecil. Langkah selanjutnya itu kita mencari AC. AC itu rumusnya plus return ekspektasi dikurangi dengan return bebas resiko, lalu kurung tutup dikali dengan beta, lalu dibagi dengan resiko unik. Ini resiko unik, lalu di enter, tarik ke samping, kemudian mencari sigma AC. Itu rumusnya plus sigma AC itu kolom yang pertama ini kita kopas dari AC. Nah, ini kita kopas di sigma AC. Lalu caranya selanjutnya itu kolom pertama sigma AC ini kita tambah dengan kolom kedua dari AC yang ini, baris pertama, seperti itu sampai perusahaan ini. Kemudian mencari BC itu plus beta pangkat 2 dikali risiko unik. Ini risiko unik, kemudian di enter, tinggal scroll ke samping, kemudian sigma BC itu sama kayak mencari sigma AC tadi. Itu kita BC itu kita kopas di sigma BC dulu, lalu kita ditambahkan dengan BC tadi, seperti itu sampai selesai. Kemudian itu mencari, nah tujuannya itu kita mencari CI. Nah, CI itu rumusnya plus kurung buka
return market deviasi, jangan lupa dikasih dolar, lalu dibangkitkan 2 dikali dengan sigma AJ kurung tutup dibagi dengan kurung buka 1 plus return market deviasi didolarkan pangkat 2 kali sigma BJ. Nah seperti ini, kita tinggal scroll ke samping, kemudian kita mencari ZI. Nah mencari Z itu sama plus beta dikali dengan dibagi dengan resiko unik, lalu dikali dengan kurung buka ERV dikurangi dengan CI yang paling ujung ini, dikali dengan yang paling CI paling ujungnya ini. Tinggal scroll ke samping, kemudian mencari proporsi, mencari WI itu rumusnya plus ZI dibagi dengan SUM rumus jumlah itu kurung buka ZI titik 2 ZI paling ujung. Nah ZI paling ujung itu yang ini, kemudian enter, tinggal tarik ke samping. Kemudian untuk mencari proporsi, nah ini kita perusahaan tadi kita blok, nama perusahaan ini kita blok, lalu kita copy paste tuh di sini. Nah agar seperti ini tuh kita copy paste nya itu nanti di sini tuh kita pakai transpose ya, agar seperti ini, urut seperti ini. Kemudian W ini yang ini kita blok, lalu kita copy paste di sini di WI, kita copy paste terus kemudian kita jadikan persen. Caranya itu kita blok sampai bawah. Nah kemudian kita klik kanan, format cell, present tag ini kita jadikan desimal itu 2. Oke. Nah, selanjutnya kita gambarkan dengan suatu diagram lingkaran. Itu tinggal di blok ini aktiva WI ini kita blok, lalu kita cari lingkaran itu kita pilih ini insert, lalu pilih chart, ini lingkaran, tinggal klik nanti sudah seperti ini. Kemudian kita mencari alpha portfolio itu pertama itu sama dengan MMULT kurung buka itu alpha urut tadi yang ini. Alpha urut ini kita blok jadikan nama di sini tuh alpha urut. Nah blok di sini sampai sini, kemudian di sini tuh nanti diganti dengan alpha urut, kemudian titik koma transpose. Nah proporsi tadi yang ini WI ini proporsi, ditarik ke samping di blok seperti sama kayak tadi, diganti dengan nama proporsi, lalu kurung tutup 2 kali, kemudian CTRL shift enter, hasilnya seperti ini. Kemudian yang beta tadi sebelumnya tadi beta ini kita ganti nama, kita blok dulu sampai dari sini sampai sini, kemudian kita ganti nama di sini jadi beta urut. Nah, rumusnya ini beta ini sama dengan MMULT kurung buka beta urut, kemudian titik 2 transpose, kemudian proporsi tadi yang ini kita tinggal klik, tadi sudah diganti nama, tinggal kita tulis proporsi gitu aja di sini, nggak apa-apa. Di rumus tinggal kita klik proporsi koma kurung tutup 2 kali, kemudian CTRL shift plus enter, kemudian mencari risiko sistematik. Ini caranya sama dengan plus
beta portofolio kurung buka beta portofolio dipangkatkan 2, kemudian dikali dengan deviasi return market pangkatkan 2. Ini tadi kemudian di enter. Untuk resiko unik portofolio itu, resiko unik itu sama dengan MMULT, ini seperti ini. Kurung buka itu varian residu itu resiko unik ini tadi. Kita blok sampai sini ya, sampai sini. Kemudian di sini kita ganti. Nah, di sini kita ganti nama varian residu urut. Kemudian proporsi kurung buka transpose titik 2 titik koma transpose, kemudian tutup kurung buka proporsi dipangkatkan 2, di tutup kurung tutup 2 kali. Kemudian resiko total ini maksudnya sama plus kurung buka resiko sistematis, ini resiko sistematis ditambah dengan resiko unik ini, kemudian kurung tutup dipangkatkan 0,5, enter, hasilnya seperti ini. Kemudian return ekspektasi portofolio itu rumusnya plus alpha porto, ini alpha porto ditambah dengan beta porto alpha porto beta portofolio dikali dengan return ekspektasi pasar yang ini tadi, ini ekspektasi pasar. Kemudian kita enter seperti ini. Kemudian mencari sudut yang terakhir, kemudian mencari sudut portofolio itu kita plus kurung buka resiko return ekspektasi porto yang ini, ekspektasi porto dikurangi dengan return bebas resiko yang tadi, yang di atas tadi, yang ini return bebas resiko. Kemudian kurung tutup dibagi dengan total resiko ini, dan enter seperti ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.